Baik, selamat siang. Kembali lagi kita pada semifinal kompetisi debat hukum mahasiswa regional Kalimantan yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mangkurat dalam rangka The Law Festival of Lambu Mangkurat yang keempat. Baik, kita tadi telah menyaksikan ketiga pembicara dari masing-masing, baik tim pro maupun tim kontra menyampaikan argumentasinya. Dan di sesi ini kita akan mendengarkan kedua tim akan menyampaikan kesimpulan ataupun juga nanti ada solusi dari masing-masing tim terkait dengan tema dana parpol dari pemerintah. Baik, di sesi ini saya akan berikan waktu 3 menit dari masing-masing tim dan di sesi ini tidak ada sesi interupsi. Baik, untuk itu mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim. Baik, dipersilakan kepada tim pro, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pro akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang diatur mengenai dana dari pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang partai politik, pasal 34 ayat 1 tentang keuangan partai politik bersumber dari bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sini menegaskan bahwa ada kewajiban pemerintah memberi dana atau balas jasa memberi dana agar adanya arah kebijakan rakyat yang artinya tidak bersifat imbalan atau balas jasa terhadap kelompok atau pengusaha yang lebih ditekankan menghindarkan parpol dari keterkaitan terhadap oknum dan tertentu, pihak-pihak tertentu seperti itu, yang bertujuan dapat memberikan pendidikan politik dengan proses seperti laporan pertanggungjawaban, karena sudah pasti hal ini mengarah kepada transparansi keuangan dan keefektivitasan penggunaan dana yang tepat dan manfaat yang maksimal, seperti pendidikan politik, pengembangan masyarakat, dan pengabdian masyarakat yang maknanya mengarah pada pendalaman 4 pilar, pemahaman hak kewajiban dan pengkaderan calon lanjutan. Jadi perlu kita lihat aspek yang mendorong arah kebijakan yang dibuat menjadi pro rakyat. Dana dari pengusaha tidak mampu mencukupi untuk kegiatan pendidikan politik secara merata, lalu tidak mungkinlah rasanya kalau dana dari pemerintah dikatakan tidak efektif, itu sudah dikatakan menjadi sebuah masalah. Bayangkan jika dihentikan, jika di stop dana dari pemerintah, apa tidak akan menimbulkan masalah? Jadi seperti itu. Kami di sini mencoba menawarkan solusi. Pemerintah harus memberi pertimbangan mengenai sanksi tegas yang diberikan apabila terjadi penyalahgunaan dan tidak adanya tanggung jawab terhadap dana yang diperuntukkan. Jadi kembali lagi bagaimana pemerintah mampu membuat sanksi tegas dengan aturan hukum yang nyata mengenai aturan penggunaan masalah dana tersebut. Jadi seperti itu kesimpulan yang kami buat. Tetap sekali lagi kami menegaskan tidak ada masalah jika dana itu dari pemerintah, justru itu akan mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap keuangan yang mereka gunakan dalam pengorganisasian untuk pengembangan masyarakat itu sendiri. Jadi kondisinya jangan sampai ada keterikatan dari pihak oknum luar, itu akan menjadi menghilangkan mereka untuk pro rakyat, terutama karena yang terpenting di sini yang dikatakan APBN lah, yang dikatakan dari rakyat untuk rakyat lagi, kembalinya manfaatnya harus bisa dirasakan, yaitu salah satunya pendidikan politik itu kembali. Jadi bagaimana caranya sekarang kinerjanya pemerintah harus memberi sanksi tegas dan partai politik bisa menjadi lebih mengembalikan citranya agar dipercaya lagi oleh masyarakat. Kita tahu sendiri sekarang bagaimana citra partai politik terhadap masyarakat di mata masyarakat, seperti itu kondisinya. Terima kasih, kami dari Tim Pro mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara terakhir atau pembicara yang menyampaikan kesimpulan dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Waktu sama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami akan menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh tim pro, sekali lagi kami tegaskan sangat normatif. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam kenyataannya, ketika dana itu dari rakyat dikembalikan ke negara berbentuk pajak, ketika diberikan kepada partai politik, dana itu tidak nyampe kembali ke rakyat, itu hanya nyampe pada elit partai. Dan ini jelas, kita nggak bisa pungkiri bahwasanya kondisi politik, kesadaran politik masyarakat hari ini sangat minim, pragmatisme, apatisme dari masyarakat. Ini jelas bukti ketidakmampuan partai atau tidak terlaksananya pendidikan politik. Ini yang menjadi garis bawah kami. Jadi kalau dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu normatifnya seperti itu kawan, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Jadi jangan terlalu memandang normatif. Kemudian ketika bantuan pemerintah ini dihilangkan, terus apa yang dilakukan partai? Terkait dengan donatur-donatur, ketika seorang kader partai memiliki loyalitas tinggi kepada partainya, ketika seorang kader partai memiliki rasa memiliki yang kuat kepada partainya,
Dia hanya memberi, tidak akan mengharap apa yang akan diberikan kepada apa yang dia dapatkan dari partai. Dan ini kenyataan real. Banyak pejuang-pejuang partai yang karena ideologi, yang karena satu perjuangan, atau karena sudah garis keturunan, atau apapun itu bentuknya, ketika dia memiliki loyalitas tinggi, dia akan memberikan apapun untuk partainya. Tapi dalam kenyataannya partai tidak melakukan itu. Sampai tadi kami sebutkan bahwasanya untuk kader partai pun, partai itu sampai kekurangan, bayangin. Terus pendidikan politik seperti apa yang disampaikan? Dari uraian tersebut, kami menyimpulkan bahwa undang-undang telah mengatur seperti itu, oke, tidak ada pelanggaran hukum karena telah diatur oleh undang-undang. Tapi menurut hemat kami, ketika undang-undang itu sudah tidak efektif untuk dilaksanakan dan pelaksanaan undang-undang itu hanya menghambur-hamburkan anggaran dan pendapatan belanja negara atau daerah, ini sebaiknya undang-undang direvisi atau ditiadakan sama sekali. Karena masih banyak sektor-sektor lain yang masih memerlukan biaya tinggi. Misalkan kami dari perjalanan darat naik bis, bagaimana kita naik bis tapi seolah naik kereta sapi gitu kan. Infrastruktur yang nggak jelas, yang masih carut-marut, ini masih membutuhkan perhatian-perhatian khusus. Jadi penggunaan alokasi anggaran itu harus tepat sasaran, dan kami menyebutkan bahwa alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada partai ini tidak tepat sasaran, dan undang-undang ini harus direvisi atau ditiadakan sama sekali. Dan yang terakhir tentang dana saksi yang sampai hari ini jadi polemik. Ketika ada kader partai, dia tidak perlu dibiayai, tidak perlu dibayar. Ketika dia memiliki loyalitas, dia akan dengan sendirinya mau menjadi saksi. Mungkin itu, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk tim kontra. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Kedua tim telah menyampaikan argumentasinya, dan tentu setelah ini kita akan mendengarkan komentar dari para Dewan Juri pada hari ini. Namun sebelum kita ke Dewan Juri, kita saksikan dulu yang satu ini.